Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan ya perhitungan studi kasus menggunakan metode AHP yang kemarin baru sampai dengan perhitungan perbandingan berpasangan untuk kriteria, perhitungan kriteria. Nah, video kali ini kita akan membahas kelanjutannya menggunakan kita melakukan perhitungan untuk perbandingan antar alternatif. Nah, di sini kita asumsikan bahwa si pengambil keputusan memberikan nilai ya untuk masing-masing alternatif terhadap kriterianya. Seperti ini misalnya untuk perbandingan alternatif terhadap kriteria gaya. Nah, di sini misalnya gaya dari mobil Saturn itu memiliki nilainya berdekatan ya dengan Escort yang diberi nilai 4. Kemudian Civic. Nah, Civic di sini juga saling berdekatan. Ini nilai-nilai yang kita gunakan adalah nilai yang ragu-ragu gitu ya, yang berdekatan. Ya, di sini ada 2, 4, 6, 8 di sini. Dan kita di sini ada diberi nilai untuk gaya Civic dibandingkan dengan Escort itu nilainya 4 ya. Kemudian ada Mazda dengan gaya Civic itu nilainya 6 ya, artinya lebih tinggi nilainya Mazda ya dibandingkan dengan Civic, itu nilainya 6. Kemudian Mazda dengan Saturn itu nilainya 4, dan Mazda lebih menawan daripada ya, gaya Mazda itu lebih menawan daripada Escort. Nah, di sini udah lebih ya, mereka lebih menawan, kita di skala saatnya itu nilainya 5. Nah, di sini kemudian dibuatlah matrik perbandingannya ya, seperti ini. Masukkan nilai-nilainya seperti tadi, Civic dibandingkan dengan Escort itu nilainya 4 ya. Kemudian berarti di sini kebalikannya, Escort dengan Civic di sini 1/4 ya. Di sini 4/1, 1/4. Begitu juga dengan yang lainnya diberi seperti ini Mazda dengan Civic. Ya, Mazda itu lebih bergaya ya, lebih menawan daripada Civic ya. Diberi 6/1. Berarti nanti Civic dengan Mazda kebalikannya seperti itu. Nah, kemudian di sini matriknya ya dibuatlah desimal, sama seperti sebelumnya kita melakukan langkah-langkah seperti menghitung atau ini ya, perbandingan antar kriteria ya. Di sini setelah mendapatkan nilainya ya, kita posisikan ke dalam nilai desimal seperti ini. Setelah itu dilakukan normalisasi. Nah, normalisasi ini masih ingat kan, di situ kita melakukan nilainya dibagi dengan jumlah kolom. Nah, jumlah kolomnya ini ya, kolomnya masing-masing kolom dijumlahkan, nanti nilai-nilainya dibagi dengan jumlah kolom. 1 dibagi 11,25, dapatlah ini nilainya ya, apa ini 0,25 dibagi 5,5 ya, dapat 0,04. Kemudian 4 dibagi 14, 0,17 dibagi 1,62. Setelah itu baru dibuat rata-ratanya, rata-rata atau kita beri nilai eigenfaktor normalisasinya. Nilai rata-rata berarti di sini baris dijumlahkan ya, dibagi dengan jumlah elemennya. Berarti di sini jumlahkan, nanti dibagi 4 ya, dapatlah hasilnya seperti ini masing-masing barisnya. Oke. Kemudian ya, untuk kriteria yang kedua itu kehandalan. Nah, ini sudah diberi juga nilai seperti ini. Dari segi kehandalannya, Civic itu nilainya Civic dengan Saturn nilainya 2 ya, perbandingannya. Kehandalan dari Civic, nah ini lebih handal dari Escort, artinya skalanya 5. Kemudian Saturn sedikit lebih handal daripada Escort itu nilainya 3.
Saturn dengan Mazda itu nilainya 2, dan Mazda dengan Escort nilainya 4 ya. Menggunakan ini yang berdekatan, nilai berdekatan ya. Oke. Kemudian di sini sama juga dilakukan matrik, yang dibuatkan matrik, masukkan nilai-nilainya seperti ini. Kemudian dibuatkan nilai desimalnya, dilakukan normalisasi ya dengan membagikan nilai dengan jumlah kolom. Kemudian dicarilah rata-ratanya untuk mendapatkan nilai eigenfaktor normalisasinya ya. Ini rata-rata ini adalah penjumlahan baris dibagi dengan jumlah elemennya, yaitu 4 ya. Oke. Yang ketiga, untuk kriteria hemat bahan bakar. Nah, di sini bahan bakar Civic itu berdekatan nilainya ya dengan Escort ya, menggunakan skala yang berdekatan seperti ini ya, nilainya 4. Kemudian Saturn dengan Civic dan Mazda, nah ini sama-sama ya, Saturn dengan Civic, Saturn dengan Mazda ini nilainya 2. Kemudian Saturn dengan Escort nilainya 3, Escort dengan Mazda nilainya 4, Mazda dengan Civic nilainya 4 ya, seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam matriks ya, dilakukan ini desimalnya ya, ini. Kemudian dilakukan normalisasi ya, sama juga ini, jangan lupa dijumlahkan kolomnya, kemudian nilainya dibagikan ke kolom, kemudian dilakukan nilai rata-ratanya ya. Di sini nanti akan ketemu hasilnya adalah 0,22, 0,33, 0,21 dan 0,24 ya. Jadi penjumlahan baris dibagi 4. Selanjutnya adalah melakukan perankingan alternatif. Ya, di sini sudah didapatkan matriksnya ya, nilai-nilai yang tadi ya, yang masing-masing kriteria tadi ya, yang sudah didapatkan nilai rata-ratanya tadi, kemudian dikali dengan ini adalah nilai rata-rata atau eigenfaktor normalisasi dari kriteria dari yang sudah dihitung pada video sebelumnya ya. Nah, di sini dikalikan baris dikali kolom, maka didapatkan hasilnya ini ya. Jangan lupa ini baris kali kolom ya. 0,13 penjumlahan ya, nanti dijumlahkan 0,13 dikali 0,32 ya, 0,3 ditambah 0,38 dikali 0,56 ditambah 0,22 kali 0,12 seperti itu, maka didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah jadi berdasarkan nilai bobot-bobot ini, maka didapatkanlah rankingnya. Yang pertama itu adalah Mazda, yang kedua adalah Civic, ketiga adalah Saturn, dan keempat adalah Escort, seperti itu. Nah, lalu dibuatkanlah hierarki lengkap bobot kriteria dan alternatifnya. Ini yang sebelumnya baru kita dapatkan bobot untuk kriteria, sekarang tambahkan dengan bobot alternatifnya, seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami ya materinya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.